Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Serly Febrianti dengan NIM 210416 dari kelas ERA 4. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi SEMM. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk materi. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yakni terkait komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, mengevaluasi perilaku. Fungsi komunikasi bisnis itu sendiri, yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, pengendalian. Yang ketiga, memberi persuasif. Dan yang terakhir, integratif. Bentuk komunikasi bisnis ada dua. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Yang kedua, saluran komunikasi informasi. Selanjutnya, unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, mempunyai tujuan. Yang kedua, pertukaran. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, atau instruksi. Dan yang keempat, memakai saluran personal dan impersonal. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Dan yang terakhir, mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, keputusan dapat diambil sesuai target. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Yang keenam, memudahkan persuasi pesan pemasaran. Yang ketujuh, memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. Yang kedelapan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, pengertian komunikasi dan cakupan komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Cakupan komunikasi itu sendiri ada 7. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi publik atau retoris. Yang keenam, komunikasi massa atau media. Yang ketujuh, komunikasi budaya. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi itu ada 2. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Dan yang kedua, komunikasi verbal. Selanjutnya, bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi bisnis dapat dilakukan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Komunikasi eksternal dilakukan perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat, pemerintah pada umumnya, dan khususnya terhadap para konsumen dan langganan. Teknik komunikasi bisnis itu sendiri ada 3. Yang pertama, mencetak bulletin. Yang kedua, membuat film dokumenter. Yang ketiga, publicity. Selanjutnya, proses komunikasi dalam perusahaan memiliki 5 komponen. Yang pertama, ide atau kejadian yang akan diberitakan. Yang kedua, komunikator yang mengadakan kegiatan perumusan berita. Yang ketiga, pesan yang dirumuskan dan disalurkan. Yang keempat, menginterpretasikan pesan. Yang terakhir, tujuan kegiatan pemberitaan. Komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk berhubungan dengan masalah-masalah bisnis, untuk mempelajari, menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan ke depannya dapat berhasil. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk, kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya, pengertian umpan balik. Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan frame of reference, yakni pengalaman dan pengertian.
Umpan balik juga dibagi menjadi dua. Yang pertama umpan balik langsung, yang kedua umpan balik tidak langsung. Selanjutnya, etika dalam berkomunikasi ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, pastikan intonasi suara yang jelas. Yang ketiga, antusias dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang keempat, jangan berbicara arogan. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh. Dan yang terakhir, menjaga sikap profesional. Selanjutnya, komunikasi menurut ruang lingkupnya ada 2. Yang pertama, komunikasi internal. Yang kedua, komunikasi eksternal. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang paling besar adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Selain itu, teknologi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi pemasaran. Selanjutnya di sini juga ada cross-culture business communication atau komunikasi bisnis antar budaya. Apa itu komunikasi bisnis antar budaya? Komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Di sini juga ada korespondensi dalam bisnis. Korespondensi pada dasarnya adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi dan data melalui media surat menyurat dalam menunjang efektivitas bisnis di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi, komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Hambatan komunikasi antar budaya ada 9. Yang pertama fisik, yang kedua budaya, yang ketiga persepsi, yang keempat motivasi, yang kelima pengalaman, yang keenam emosi, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan persaingan, dan yang kesembilan nonverbal. Di sini juga ada pengertian etika dan fungsi etika. Pengertian etika menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Jadi, etika adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau cara berperilaku. Fungsi etika itu sendiri ada 4. Yang pertama, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih. Yang kedua, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan tidaknya. Yang ketiga, berfungsi menyelidiki suatu konflik. Yang keempat, berfungsi untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dalam pengelolaan data, fakta, dan proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Peran teknologi informasi melalui internet dan manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang saling berhubungan dengan baik. Yang pertama itu mempermudah cara berkomunikasi, yang kedua menghemat biaya produksi dan operasional, yang ketiga monitoring dan perkembangan bisnis, yang keempat manajemen data, yang kelima sumber pengetahuan dan informasi, yang keenam mendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Jadi kesimpulannya, sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi komunikasi ini dengan tepat dan bijak sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya, pengertian surat dan syarat surat. Pengertian surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Syarat surat itu sendiri, yang pertama, penyusunan letak bagian-bagian surat tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua, pengetikan surat benar, jelas, bersih, rapih, dengan format yang menarik. Dan yang terakhir, pemakaian kertas sesuai dengan ukuran umum. Selanjutnya, fungsi surat dan bentuk surat.
Fungsi surat itu sendiri adalah untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lainnya. Sedangkan bentuk surat itu sendiri adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Selanjutnya di sini ada proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Macam-macam proposal itu sendiri, yang pertama proposal penelitian, yang kedua proposal proyek, yang ketiga proposal kegiatan, yang keempat proposal bisnis. Struktur proposal yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima ruang lingkup, dan yang terakhir isi. Untuk struktur proposal bisnis, yang pertama judul bisnis, yang kedua latar belakang, yang ketiga deskripsi produk, yang keempat deskripsi bisnis, yang kelima proses produksi, yang keenam pemasaran, yang ketujuh manajemen usaha, yang kedelapan deskripsi finansial, dan yang terakhir penutup. Jadi kesimpulannya, proposal adalah rencana yang sudah tersusun rapi yang memudahkan dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Sedangkan laporan bisnis adalah suatu bentuk pertanggungjawaban bisnis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.